Halo penyembah Tuhan maupun penyembah bendera corner Persidafon Davonsoro. Atau apapun yang kalian sembah. Coba sebutkan di kolom komentar ya. Pernahkah kamu membayangkan kalau Tuhan itu benar-benar ada, justru keberadaannya bisa jadi bumerang bagi citranya sendiri? Bukan karena manusia tidak membutuhkannya, tapi karena kenyataan dunia ini seperti terus-menerus membangun daftar tuntutan yang sulit dijawab. Gagasan itulah yang dilontarkan oleh seorang penulis Prancis bernama Jules Renard lebih dari seabad lalu, dan sampai sekarang masih terasa segar, tajam, sekaligus bikin kita merenung dengan cara yang tidak menggurui. Sebelum kita menyelami pemikirannya lebih jauh, perlu sedikit catatan. Video ini akan membahas sudut pandang skeptis tentang keberadaan Tuhan berdasarkan pemikiran Jules Renard, yang memang dikenal dengan gaya sinis dan puitisnya. Semua yang disampaikan murni berupa kajian sastra dan filosofis, kumpulan data dari karya dan catatan pribadinya. Jadi ini bukan video penggugat keyakinan siapapun, melainkan obrolan santai yang mencoba menelisik bagaimana seorang sastrawan mengolah keraguan menjadi seni kata-kata. Kalau topik ini terasa sensitif, anggap saja kita sedang membaca puisi tentang kebingungan manusia. Jules Renard hidup di Prancis pada paruh kedua abad ke-19 hingga awal abad ke-20, masa ketika pondasi agama mulai diguncang oleh penemuan ilmiah, kritik filsafat, dan perubahan sosial yang cepat. Dia bukan filsuf yang menulis risalah tebal, juga bukan aktivis ateis yang lantang berdebat. Renard adalah penulis yang lebih suka mencatat potongan pikiran di buku hariannya, merangkainya menjadi novel pendek, drama, atau esai ringan. Namun justru dari catatan-catatan itu, muncul salah satu kutipan paling tajam dalam sejarah keraguan eksistensial. Kutipan yang akan menjadi inti bahasan kita kali ini. Saya tidak tahu apakah Tuhan itu ada, tetapi akan lebih baik bagi reputasinya jika dia tidak ada. Kalimat yang pendek, nyaris seperti canda. Tapi jika direnungkan, ia langsung menusuk ke jantung persoalan klasik antara iman dan penderitaan. Secara permukaan, Renard tidak menyatakan bahwa Tuhan tidak ada. Dia hanya mengaku tidak tahu. Pengakuan jujur yang agnostik, tapi langsung disusul oleh tikungan ironis. Lebih baik bagi reputasinya jika dia tidak ada. Di sini kita diajak membayangkan bahwa eksistensi Tuhan, jika memang terbukti, justru akan menimbulkan masalah besar. Masalahnya bukan pada sosok Tuhan itu sendiri, melainkan pada apa yang bisa kita simpulkan tentang karakternya berdasarkan kondisi dunia yang kita huni. Renard menulis dalam konteks Eropa yang sudah lama bergulat dengan pertanyaan, mengapa penderitaan merajalela jika Sang Pencipta digambarkan maha baik dan maha kuasa? Bukan cuma penderitaan besar seperti wabah, perang, atau bencana alam, tetapi juga luka-luka kecil sehari-hari. Sakit, pengkhianatan, kesepian, kematian anak-anak, dan segala bentuk ketidakadilan yang diam-diam terus terjadi. Bagi banyak pemikir, argumen dari kejahatan atau penderitaan adalah batu sandungan paling serius bagi konsep Tuhan yang sempurna. Renard tidak merumuskannya dalam bentuk logika formal, melainkan lewat guratan satire yang elegan. Dengan berkata, lebih baik bagi reputasinya jika dia tidak ada. Ia menyindir bahwa dunia yang ada sekarang ini, dengan seluruh kebisingan lukanya, adalah semacam dakwaan diam-diam atas karakter Tuhan, andai dia benar-benar bertanggung jawab. Yang membuat kutipan ini terus hidup adalah karena Renard tidak menyederhanakan semuanya menjadi putusan hitam putih. Dia bukan sedang menghujat, dan juga tidak sedang membela. Nada yang ia gunakan lebih dekat ke kebingungan yang dibungkus senyum getir. Seperti seseorang yang sudah terlalu lelah bertanya, lalu memilih menuangkan kebuntuan itu ke dalam kalimat yang terdengar ringan. Ironi di sini bekerja secara puitis. Alih-alih menyimpulkan bahwa Tuhan pasti jahat atau tidak ada, Renard justru menyarankan bahwa ketiadaannya akan lebih menyelamatkan nama baiknya. Ini seperti berkata, jika Tuhan tidak ada, kita masih bisa mengagumi ide tentang Dia sebagai sesuatu yang ideal. Tapi begitu dia dinyatakan hadir, kita harus bertanggung jawab menjelaskan semua hal buruk yang terjadi di bawah pengawasannya. Dalam sastra Prancis, Renard adalah bagian dari tradisi para moralis yang suka membongkar kemunafikan dan kepalsuan dengan kalimat-kalimat pendek yang menyengat.
Bedanya, skeptisismenya tentang Tuhan jarang meledak-ledak. Ia lebih mirip pengamat yang duduk di sudut kafe, menulis di buku catatan kecil, lalu menghasilkan observasi yang membuat kita terhenyak karena kejujurannya. Ada semacam kesedihan yang terkontrol, estetika melankolis yang membuat kritiknya terhadap agama tidak terasa seperti kampanye, tetapi lebih seperti curahan hati seorang pencatat zaman. Kita juga perlu menempatkan kutipan ini dalam kehidupan pribadi Renard yang tidak mudah. Dia dibesarkan dalam keluarga yang cukup keras, mengalami hubungan rumit dengan orang tua, dan sering menyaksikan kemalangan di sekitarnya. Ketika menulis tentang Tuhan, dia tidak sedang berteori dari menara gading, melainkan merespons rasa sakit konkret yang ia temui. Inilah sebabnya mengapa kalimat-kalimatnya tidak pernah terasa kering. Selalu ada lapisan emosi yang tersembunyi di balik diksi yang terkendali. Reputasi Tuhan yang ia bicarakan sebenarnya adalah reputasi dari gagasan yang sudah lama dipelihara manusia, sebuah sosok yang tua, baik, dan adil. Ketika realitas sehari-hari terus-menerus membantah gambaran itu, maka mempertahankan Tuhan yang hadir secara aktif di dunia menjadi lebih sulit daripada sekedar membiarkan dia tinggal sebagai kemungkinan yang jauh. Kalau dipikir-pikir, apa sebenarnya yang bisa merusak reputasi dari sesuatu yang dianggap tidak ada? Bukankah itu aneh? Biasanya reputasi hanya relevan untuk entitas yang eksistensinya bisa dibuktikan. Tapi justru disitulah permainan kata Renard menjadi cerdas. Dia tidak sedang mendebat soal bukti, melainkan soal konsekuensi logis dari karakter yang dilekatkan kepada Tuhan oleh para penganutnya sendiri. Reputasi yang ia maksud bukanlah popularitas di antara manusia, melainkan koherensi moral. Jadi ketika ia bilang, lebih baik Tuhan tidak ada demi nama baiknya sendiri, ia seperti sedang berkata bahwa ide tentang Tuhan sebenarnya terlalu indah untuk dikaitkan dengan kekacauan dunia nyata yang kita tinggali. Kita juga bisa melihat bahwa wacana tentang reputasi Tuhan ini berkaitan dengan cara manusia mengekspektasikan keadilan. Sejak kecil, banyak dari kita diajari bahwa kebaikan akan dibalas dan kejahatan akan dihukum, entah di dunia atau di akhirat. Tapi pengalaman hidup sering menunjukkan sebaliknya. Mereka yang licik kadang menang, mereka yang jujur kadang hancur. Jika skenario itu terjadi di bawah pengawasan entitas maha bijak, maka ada dua kemungkinan yang tersisa. Skema keadilan itu tidak bekerja seperti yang kita kira, atau sang pengawas sebenarnya tidak campur tangan. Renard, dengan sinismenya yang puitis, sepertinya condong pada yang kedua, namun tanpa pernah mengklaim kepastian. Ia membiarkan misteri tetap menjadi misteri, sambil menambahkan lapisan kritik yang membuat kita terus bertanya. Paradoks besar dalam kalimat Renard adalah dia menyiratkan bahwa konsep tentang Tuhan akan lebih bersih dan lebih mudah dicintai jika dia tidak ada secara nyata. Ini ide yang agak mengejutkan, terutama bagi yang terbiasa berpikir bahwa iman adalah syarat untuk mengagumi Tuhan. Bagi Renard, justru ketidakhadirannya yang menyelamatkan gambaran ideal itu. Kita bisa terus membayangkan Tuhan sebagai simbol kebaikan mutlak, tanpa perlu menjelaskan kenapa doa anak kecil yang kelaparan tidak dijawab, atau kenapa wabah membunuh orang saleh dan pendosa dalam jumlah yang sama. Absennya Tuhan dari realitas adalah anugerah bagi citranya, karena dia tidak perlu kotor oleh kegagalan dunia yang kita huni. Di titik ini, kita bisa melihat bahwa Renard mungkin sedang mengkritik antropomorfisme, yaitu kecenderungan manusia membayangkan Tuhan dengan sifat-sifat seperti manusia, hanya dilebih-lebihkan menjadi maha bijak dan maha kuasa. Ketika realitas menampar balik sifat-sifat itu dengan bukti yang berlawanan, yang tersisa adalah kebingungan. Renard hanya memilih untuk mengartikulasikan kebingungan itu dengan keindahan sastra, bukannya dengan amarah. Ia tidak membentuk argumen teologis yang runut, melainkan menciptakan momen hening tempat orang bisa merenung sejenak sebelum kembali menjalani hari. Momen hening itulah yang bikin pemikirannya awet. Kita perlu sedikit menengok ke karya-karyanya untuk memahami mengapa pendekatan ini begitu khas. Renard terkenal dengan novel Poil the Carrot yang menggambarkan masa kecil yang suram dan penuh kekejaman emosional. Ia menulis dengan mata yang jeli terhadap luka-luka kecil yang sering diabaikan orang dewasa. Dari situlah kita bisa menduga bahwa pertanyaan tentang Tuhan baginya bukan soal seminar filsafat, melainkan pergulatan personal seorang anak yang menyaksikan penderitaan dan merasa bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan. Jadi ketika ia dewasa dan menulis catatan tentang Tuhan, suara anak itu masih ada di sana. Bukan protes keras, melainkan heran yang dalam dan sedikit kecewa.
Dengan demikian, pernyataan "lebih baik bagi reputasinya jika dia tidak ada" bisa dibaca sebagai bentuk perlindungan terhadap Tuhan itu sendiri dari kekecewaan manusia. Sebuah ironi tingkat tinggi, manusia yang skeptis justru memberikan jalan keluar bagi Sang Pencipta untuk tetap dijunjung tanpa perlu bertanggung jawab atas realitas. Ini seperti berkata bahwa kita boleh saja tetap mencintai ide tentang Tuhan, asal kita tidak usah memaksa Dia hadir dalam setiap detail kehidupan, karena detail kehidupan itu seringkali tidak bersahabat dengan narasinya. Pendekatan semacam ini juga memperlihatkan betapa Renard bukanlah tipe pemikir yang ingin menghancurkan keyakinan orang. Sebaliknya, ia menyimpan semacam penghormatan aneh terhadap konsep ketuhanan. Ia tidak mau konsep yang begitu agung ternodai oleh kekejaman fakta. Jadi ia memilih untuk memelihara kemungkinan bahwa Tuhan tidak perlu eksis secara harfiah, agar kebaikannya tetap bisa dikagumi sebagai cita-cita. Ini seperti memisahkan puisi dari penyairnya, mengagumi keindahan bait tanpa perlu bertemu langsung dengan penulisnya yang mungkin punya banyak celah. Dari sini, kita mulai melihat bahwa skeptisisme Renard adalah jenis skeptisisme yang lembut sekaligus tajam. Lembut karena ia tidak menyerang, tajam karena ia menyodorkan cermin. Cermin itu memantulkan kembali kepada kita pertanyaan paling dasar. Kenapa kita lebih suka mempertahankan cerita indah tentang Tuhan daripada menghadapi realitas bahwa dunia ini tidak seperti yang diceritakan? Mungkin jawabannya adalah karena manusia butuh makna. Tapi Renard dengan segenap kejujurannya memilih untuk tidak menjawab pertanyaan itu secara tuntas. Ia biarkan mengambang menggantung di langit-langit pikiran kita, seperti asap rokok yang perlahan menghilang setelah kalimatnya selesai ditulis. Kita perlu menyinggung sesuatu yang lebih sunyi tapi tak kalah meresahkan. Keheningan. Sebab pertanyaan tentang Tuhan bukan cuma muncul ketika tubuh menderita, tapi juga ketika jiwa memanggil dan hanya gema yang menjawab. Renard meski tidak menulis risalah panjang tentang keheningan ilahi, jelas hidup dalam tradisi yang akrab dengan ide Deus absconditus, Tuhan yang menyembunyikan diri. Dan justru di sini ironinya semakin tebal, karena kalau Tuhan memilih untuk diam, bukankah ketidakhadirannya secara ontologis akan lebih jujur dan lebih selaras dengan pengalaman manusia ketimbang klaim bahwa Dia selalu hadir dan mendengarkan? Keheningan Tuhan adalah persoalan yang tua, tapi di tangan para sastrawan ia menjadi bahan perenungan yang puitis dan terkadang pahit. Bagi orang seperti Renard yang mencindai pengamatan detail terhadap keseharian, keheningan itu bukan konsep abstrak. Ia bisa ditemukan dalam momen-momen sederhana, doa yang terasa memantul ke langit-langit, harapan yang menggantung tanpa kepastian, atau nasib buruk yang menimpa tanpa ada tanda peringatan. Setiap kali manusia mencari makna dan hanya menemukan sunyi, reputasi Sang Maha Tahu kembali diuji. Karena diam dalam konteks hubungan personal selalu punya arti. Entah tidak peduli, entah tidak mampu, atau entah memang tidak ada. Dan dua kemungkinan pertama jika diterapkan pada Tuhan yang Maha Bijak, maka segera menjadi masalah. Renard tidak menguraikan ini dalam paragraf-paragraf teologis, tapi ia mengatakannya dengan cara khasnya, seloroh yang menusuk. Ketika ia bilang lebih baik demi reputasinya jika dia tidak ada, sesungguhnya ia juga merangkum soal keheningan ini. Sebab andai kata Tuhan memang tidak ada, maka diamnya menjadi sesuatu yang wajar, bukan pengkhianatan. Kita tidak akan kecewa karena memang tidak ada yang diharapkan. Sebaliknya, jika Dia dipercaya hadir dan hanya diam, maka keheningan itu menjadi beban moral yang harus ditanggung oleh setiap orang beriman yang jujur menghadapi realitas. Renard memilih untuk tidak menanggung beban itu sendirian, ia menuliskannya dan melemparkannya ke hadapan kita. Dalam sejarah sastra dan filsafat, tema keheningan ilahi ini mencapai puncaknya di abad ke-20, terutama setelah dua perang dunia memorak-porandakan Eropa. Para penulis dan pemikir mulai terang-terangan menyebut Tuhan sebagai sosok yang absen atau setidaknya memilih untuk tidak ikut campur. Tapi akar dari kegelisahan itu sudah muncul jauh sebelumnya, dan Renard adalah salah satu penyuaranya yang paling awal dan paling personal. Tanpa perlu menyusun argumen filosofis yang rumit, ia cukup mencatat di buku hariannya bahwa dunia ini seperti ruang besar, tempat doa-doa menggema tanpa balasan. Itu bukan simpulan dogmatis, hanya observasi jujur dari seseorang yang terlalu peka untuk tidak menyadarinya. Menariknya, keheningan ini juga bisa dipandang sebagai ironi ganda. Di satu sisi, manusia menyeluh Tuhan diam. Di sisi lain,
Kalau Tuhan berbicara secara langsung dan tetap membiarkan penderitaan terjadi, reputasinya justru lebih hancur. Maka, diam mungkin satu-satunya pilihan yang tersisa bagi entitas sempurna dalam dunia yang timpang. Tapi disinilah Renard kembali menusuk, lebih baik tidak usah ada sama sekali, karena dengan tidak ada, dia tidak perlu menyusun strategi diam untuk menyelamatkan muka. Pernyataan awalnya terus beranak pinak dalam berbagai arah pemaknaan, dan itu sebabnya kalimat sekecil itu bisa terus kita peras berulang-ulang tanpa habis sarinya. Sikap semacam ini penting untuk dipahami, karena orang sering mengira skeptisisme selalu identik dengan keputusasaan atau pemberontakan. Renard, dengan gaya hidup dan tulisannya yang intim, menunjukkan bahwa seseorang bisa kehilangan keyakinan terhadap Tuhan yang personal tanpa kehilangan kepekaan terhadap keindahan dan kerumitan hidup. Absurditas tidak selalu berakhir dengan jeritan. Kadang ia berakhir dengan pencatatan kecil di buku harian tentang cuaca, tentang percakapan dengan tetangga, tentang warna langit sore itu. Dan justru dalam pengamatan-pengamatan kecil itulah, Renard menemukan semacam ritme yang menenangkan, meski tidak pernah memberi jawaban pamungkas. Dia adalah seorang penulis yang terobsesi dengan detail. Dalam buku hariannya yang terkenal, yang kelak menjadi salah satu dokumen sastra paling jujur di Perancis, kita bisa melihat bagaimana ia mencatat kebun, binatang, orang-orang desa, hingga konflik-konflik domestik tanpa pretensi. Kegemarannya pada detail ini mungkin bukan sekadar gaya sastra, melainkan juga strategi eksistensial. Dengan memusatkan perhatian pada hal-hal kecil dan konkret, ia bisa mengistirahatkan pikirannya dari pertanyaan-pertanyaan besar yang tak berjawab. Tuhan mungkin diam, atau mungkin tidak ada, tapi burung pipit tetap berisik di pagi hari, dan itu bisa dicatat tanpa perlu melibatkan metafisika. Banyak pembaca yang mendapati bahwa justru dalam netralitas itulah letak spiritualitas Renard yang aneh. Ia tidak memuja apapun, tapi ia memperhatikan segalanya. Perhatian adalah bentuk syukur yang tidak membutuhkan penerima. Dengan memperhatikan, ia seperti berkata pada dirinya sendiri bahwa hidup, betapapun absurdnya, masih layak dijalani dan diabadikan dalam kata-kata. Tidak ada pahala yang dijanjikan, tidak ada rencana besar yang menanti, tetapi ada kepuasan aneh ketika sebaris kalimat berhasil merekam suasana dengan jitu. Ini bukan pengganti agama, tapi ini cara Renard memberi bobot pada hari-harinya sendiri. Dalam konteks inilah ironi tentang Tuhan mendapat bingkai yang lebih lengkap. Kutipan terkenalnya tidak lahir dari kemarahan yang membara, melainkan dari ketenangan pengamatan yang sudah melewati banyak kekecewaan. Ia tidak menuntut Tuhan hadir atau pergi. Ia hanya melontarkan kemungkinan bahwa tiadanya Tuhan secara eksistensial justru lebih masuk akal dan lebih bersih secara moral daripada menerima keberadaannya yang penuh kontradiksi. Tapi begitu kemungkinan itu diucapkan, ia kembali pada kesibukannya, menulis, mengurus kebun, memperhatikan istrinya, bertengkar kecil dengan rekan-rekannya. Hidup berlanjut tanpa perlu menuntaskan teka-teki. Di sini kita bisa melihat benih-benih pemikiran yang di kemudian hari akan digeluti oleh para eksistensialis, meski Renard sendiri tidak pernah menyandang label itu. Gagasan bahwa manusia harus menciptakan maknanya sendiri di tengah semesta yang bisu terdengar seperti kamus, tapi dengan rasa yang berbeda. Kamus berbicara tentang absurditas sebagai panggung heroik, tempat Sisyphus membayangkan dirinya bahagia. Renard tidak seheroik itu. Dia lebih seperti seseorang yang mengangkat bahu, tersenyum sedikit miring, lalu menulis bahwa hari ini hujan turun lebih awal dari perkiraan. Tidak ada deklarasi filosofis, hanya pencatatan, yang diam-diam mengandung sikap hidup yang dewasa, menerima bahwa ada hal-hal yang tidak akan pernah kita mengerti. Dan penerimaan itu tidak datang sebagai kekalahan, ia datang sebagai pengakuan akan keterbatasan manusiawi. Renard mungkin merasa bahwa salah satu kesombongan terbesar manusia adalah memaksa semesta agar koheren dengan keinginannya sendiri. Agama sering dituduh melakukan itu, tapi skeptisisme pun bisa jatuh ke lubang yang sama kalau ia memaksa agar ketiadaan makna dirayakan secara dramatis. Renard memilih jalan tengah yang sunyi. Ia tidak memaksa apapun. Ia biarkan dunia menjadi dunia, penuh luka dan keindahan yang tidak perlu dijelaskan dengan satu narasi besar. Dan dalam pembiaran itu, ada semacam damai yang aneh.
Tentu saja, tidak semua orang bisa merasa damai dengan pendekatan semacam itu. Ada yang butuh kepastian, butuh jaminan bahwa penderitaan sajana hina akan terbayar. Dan itulah mengapa tulisan-tulisan Renard tidak pernah menjadi populer secara massal. Ia terlalu jujur untuk menjadi penghibur, terlalu puitis untuk menjadi penghasut. Tapi mungkin justru di situ nilainya. Di tengah dunia yang makin bising oleh klaim-klaim besar, suara seperti Renard menawarkan keheningan yang berbeda. Bukan keheningan Tuhan yang menyiksa, melainkan keheningan manusia yang menerima batasnya sendiri. Sekarang kita perlu mengalihkan pandangan sedikit ke konteks yang lebih luas. Bagaimana pemikiran semacam ini bergema di luar diri Renard sendiri? Apakah ia penyendiri yang unik, atau ada arus lebih besar dalam sastra dan filsafat yang mengalir ke arah yang sama? Pemikiran Jules Renard tentang Tuhan mungkin terdengar seperti suara tunggal dari seorang penulis yang agak tertutup di pedesaan Prancis. Tapi kalau kita perbesar sudut pandangnya, akan tampak bahwa dia sebenarnya bagian dari satu getaran besar yang pelan-pelan menyebar di Eropa. Abad 19 hingga awal abad ke-20 adalah masa ketika banyak orang mulai menggunakan sastra bukan untuk memuliakan Tuhan, melainkan untuk mempertanyakannya dengan jujur, bahkan kadang-kadang dengan gemetar. Renard dengan gayanya yang hemat dan tanpa khotbah adalah salah satu dari mereka yang meletakkan batu fondasi. Kalau kita lompat sedikit ke depan, kita akan bertemu dengan nama-nama seperti Franz Kafka atau Albert Camus yang sama-sama menggumuli tema keheningan dan kemustahilan hubungan dengan yang transenden. Kafka tidak pernah menulis esai tentang Tuhan, tapi seluruh dunia yang ia ciptakan dalam novel dan cerpennya adalah dunia tempat otoritas tertinggi tidak pernah bisa dijangkau, tidak pernah memberi penjelasan, dan selalu membuat manusia menunggu dengan cemas yang sia-sia. Pembaca yang membaca Renard terlebih dahulu mungkin akan melihat kesamaan nada, bukan pemberontakan terbuka, melainkan kebingungan yang dibalut ketelitian sastra. Bedanya, Renard lebih ringkas dan lebih sarkastik, sementara Kafka lebih gelap dan mencekam. Camus, yang lahir beberapa tahun setelah Renard meninggal, kelak akan merumuskan konsep absurd secara lebih sistematis. Bagi Camus, absurd lahir dari benturan antara hasrat manusia akan makna dan ketidakpedulian semesta. Ia tidak menyarankan bunuh diri, melainkan penerimaan dan pemberontakan yang elegan. Renard tidak sampai ke sana secara eksplisit, tapi benih-benihnya sudah tampak. Ketika ia bilang lebih baik bagi reputasi Tuhan jika dia tidak ada, ia sebenarnya sedang menghadapi absurditas itu, tanpa memberinya nama. Ia hanya mencatat bahwa dunia tidak masuk akal, dan narasi keagamaan yang menghibur seringkali justru memperdalam luka kalau dipikirkan dengan jernih. Yang menarik, pengaruh Renard dan para penulis seangkatannya tidak selalu berbentuk pernyataan filosofis yang tegas. Seringkali pengaruh itu menyusup lewat gaya. Ketika seorang penulis memilih kalimat pendek dan jujur, menghindari hiasan berlebihan, ia sedang menjalankan semacam etika sastra yang selaras dengan skeptisisme. Renard terkenal karena kebenciannya pada klise dan ekspresi yang dilebih-lebihkan. Baginya kalimat yang terlalu indah bisa menjadi kebohongan, dan kebohongan dalam sastra sama merusaknya dengan kebohongan dalam berpikir tentang Tuhan. Maka ia menulis dengan pisau, bukan dengan kuas. Ketajaman itu yang membuat gagasannya tentang Tuhan tidak basi. Di abad ke-20, banyak penulis yang secara terbuka menyuarakan kematian Tuhan, atau setidaknya ketiadaannya. Tapi yang membedakan Renard dari beberapa di antaranya adalah ketiadaannya akan kebutuhan untuk membuat geger. Ia tidak menulis untuk mengejutkan borjuis atau mengguncang institusi gereja. Ia hanya menulis untuk dirinya sendiri, dan mungkin itulah sebabnya suaranya terasa begitu intim, bahkan setelah lebih dari seabad. Ketika kita membaca catatannya tentang Tuhan, kita tidak merasa sedang digurui oleh seorang nabi skeptis. Kita merasa seperti menemukan buku diari seseorang yang sama bingungnya dengan kita, tapi lebih pandai merangkai kata. Dalam konteks yang lebih luas, kita bisa melihat Renard sebagai bagian dari pergeseran besar dalam sejarah ide, dari Tuhan yang merupakan pusat dari segala penjelasan, menuju manusia yang harus belajar hidup di tengah ketidakpastian.
Ini bukan proses yang sederhana atau seragam. Banyak yang ketakutan, banyak yang marah, banyak yang mencoba merumuskan agama tanpa Tuhan atau spiritualitas tanpa dogma. Renard tidak tertarik pada proyek-proyek besar semacam itu. Ia lebih suka tinggal di zona abu-abu, dan dari zona itulah ia menghasilkan kebijaksanaan yang sederhana tapi menusuk, bahwa kadang-kadang cara terbaik untuk menghormati ide tentang kesempurnaan adalah dengan tidak memaksanya hadir dalam realitas yang jelas-jelas cacat. Sampai sekarang, di zaman yang sering menyebut dirinya pasca modern atau bahkan pasca kebenaran, kutipan Renard masih bisa terasa relevan. Kita hidup di era informasi, di mana penderitaan dari seluruh dunia bisa ditonton lewat layar ponsel sambil sarapan. Berita tentang bencana, pembunuhan, dan ketidakadilan mengalir deras setiap hari. Bagi sebagian orang, ini tidak menggoyahkan iman. Bagi yang lain, justru menambah daftar alasan untuk meragukan narasi tentang Tuhan yang baik. Renard yang hidup di zaman yang jauh lebih lambat sudah merasakan guncangan ini. Maka wajar kalau kata-katanya menemukan pendengar baru di setiap generasi yang menghadapi krisis makna versinya sendiri. Tentu saja, ada bahaya kalau kita membaca Renard secara terlalu sempit, seolah dia hanya relevan bagi mereka yang ingin meninggalkan agama. Padahal, ironi yang ia tawarkan bisa direnungkan oleh siapa saja, termasuk mereka yang tetap beriman. Sebab yang ia soroti bukan hanya soal ada atau tidak adanya Tuhan, melainkan soal bagaimana manusia membangun cerita tentang Tuhannya, dan apa yang terjadi ketika cerita itu bertabrakan dengan kenyataan. Ini adalah pertanyaan yang relevan bagi semua tradisi dan keyakinan. Renard hanya kebetulan merumuskannya dengan kalimat yang begitu padat sehingga ia melampaui konteks asalnya. Kita sudah berjalan cukup jauh dari sepotong kalimat pendek yang dilontarkan sambil lalu oleh seorang penulis Prancis menuju ke lapisan-lapisan makna yang ternyata bisa terus dibuka. Apa yang dimulai sebagai guyonan getir tentang reputasi Tuhan, ternyata meluas menjadi pembicaraan tentang penderitaan, keheningan, cara manusia menciptakan narasi, hingga sikap hidup yang mungkin paling jujur di tengah ketidakpastian. Semua itu bermula dari keberanian seorang Jules Renard untuk tidak berpura-pura tahu, dan dari keterampilannya menuangkan kebingungan ke dalam kata-kata yang bersih. Yang bisa kita petik dari sini bukanlah kesimpulan final, karena Renard sendiri tidak menyediakan itu. Ia tidak pernah menulis bab penutup yang rapi untuk kegelisahannya tentang Tuhan. Yang ia tinggalkan adalah potongan-potongan, fragmen-fragmen, dan 1-2 kalimat yang terus mengusik. Dan mungkin memang itu cara terbaik untuk membahas pertanyaan sebesar ini. Bukan dengan menuntaskan, melainkan dengan terus menghidupkan percakapan. Sebab setiap kali satu pertanyaan dijawab, biasanya muncul 2 pertanyaan baru yang lebih dalam. Dan itu tidak apa-apa, justru di sanalah letak petualangannya. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak dari kita membawa kegelisahan yang mirip dengan apa yang dicatat Renard. Bedanya, kita jarang punya waktu atau kebiasaan untuk menuliskannya. Kita menelan berita buruk, mengalami kekecewaan, menyaksikan ketidakadilan, lalu buru-buru beralih ke layar lain. Renard mengingatkan bahwa berhenti sejenak untuk bertanya adalah tindakan yang manusiawi dan berharga. Tidak perlu menjadi sastrawan untuk melakukan itu. Cukup berani jujur pada diri sendiri, dan kalau perlu, berani mengatakan seperti dia, "Saya tidak tahu." Channel ini, Silent Majority, lahir dari keyakinan sederhana bahwa ada banyak orang yang hidup dalam keheningan penuh pertanyaan. Bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena mereka tidak merasa terwakili oleh teriakan-teriakan keras, baik dari mimbar agama maupun dari panggung anti-agama yang sama lantangnya. Mungkin kamu termasuk di antaranya. Mungkin kamu selama ini merasa sendiri dengan keraguanmu, atau merasa tidak pantas bertanya karena takut dianggap lancang. Di sini, kita coba membuat ruang yang berbeda. Ruang yang tidak menuntut jawaban instan, tidak pula mengharuskan kesimpulan hitam putih. Ruang yang cukup sunyi untuk mendengarkan pertanyaanmu, dan cukup hangat untuk menemanimu bergulat dengannya. Melalui pembahasan tentang Jules Renard ini, kami mengundangmu untuk tidak buru-buru menutup pintu pada kebingungan. Sebab kadang, dalam kebingungan itulah, kita justru menemukan kejujuran yang paling murni. Tuhan mungkin tetap menjadi misteri, dan dunia mungkin tidak akan pernah sepenuhnya masuk akal.
Tapi selama kita masih mau berpikir, bertanya, dan saling mendengarkan, ada semacam kemanusiaan yang terjaga. Silent Majority akan terus menghadirkan percakapan-percakapan seperti ini, menjelajahi pemikiran-pemikiran dari berbagai tokoh yang mungkin tidak selalu sejalan dengan arus utama, tapi justru karena itu, mereka layak didengarkan. Jadi, kalau setelah video ini kamu masih menggantungkan banyak tanda tanya, selamat. Itu artinya kamu masih hidup, masih berpikir, dan masih jujur. Jangan simpan sendiri pertanyaanmu, tulis di kolom komentar, bagikan video ini ke teman yang mungkin sedang bergulat dengan hal yang serupa, dan jangan lupa tekan tombol subscribe, supaya kita bisa terus bertemu dalam diam yang bermakna. Silent Majority mengucapkan terima kasih sudah menemani sepanjang video ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, tetap kritis, tetap tenang, dan tetap bertanya.